Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani, perwakilan dari SMA Negeri 1 Tanjung Anom, akan menampilkan sebuah monolog yang berjudul Ditelan Lautan. Jika lautan adalah kehidupan, maka lautan pun akan berkisah. Dan inilah kisahku. Yeneng tawang ono lintang, wong bagus, aku ngenteni tekamu. Duh, tampaknya suamiku, ingat tak lagu ini? Lagu yang kau nyanyikan saat pertemuan pertama kita. Pertemuan pertama saat kau santap nasi di warungku dulu. Masih kuingat nasi tepangkan asin kesukaanmu itu. Kalau diingat-ingat, rasanya lucu sekali. Dengan kamera di tanganmu, kau tergopoh masuk dalam kejaran orang-orang yang kau bilang cukong-cukong berdasi itu. Saya tahu suamiku super sibuk. Banyak hal yang ia ingin tahu. Oh ya, Mas Cipto namanya. Nama yang ia sampaikan saat pertemuan pertama denganku. Suamiku, Mas Cipto. Kalau diingat-ingat, saat masih pacaran, kau sering bercerita padaku tentang begitu letih dan lelahnya berkejaran dan berebut mendapat tempat yang paling depan. Itu yang membuatku kagum akan semangatmu, Mas. Walau hari silih berganti, kau selalu menyempatkan waktumu untuk berkunjung di warungku. Padahal kau bilang padaku tak punya waktu dan buat malu saja. Masih sempatnya kau bilang padaku saat melihatku semua rasa lelahmu hilang begitu saja. Ah, manisnya Mas Cipto. 10 tahun pernikahan kita, Mas. Dan sampailah di malam kau mintaku menunggumu. Malam kau tergopoh pulang dan berkata padaku, "Dek, pulanglah dulu ke rumah orang tuamu di desa. Akan ku antar kau ke terminal esok subuh." Dengan merapikan bajumu dan bajuku, aku bertanya padamu, "Kenapa, Mas? Kalau aku pergi ke desa, Mas mau pergi kemana?" Kau terus merapikan baju-baju itu dan menjawabku, "Aku harus pergi mencari Pak Dewan. Aku harus dapat informasi, tak peduli siang hingga malam. Kenapa uang yang diberikan oleh Pak Presiden setiap 3 bulan sekali harus berkurang 30% dan juga uang pembangunan umum tak kunjung diselesaikan?" Saat itu aku hanya tertawa. Kurasa saat itu kau gila, Mas. Kau orang biasa, berlagak bak detektif. Kau mempertaruhkan segalanya sebagai seorang wartawan. Wartawan, pecinta nasi tempongkan asin buatanku. Memang, setiap hari kau berkata padaku, "Aku harus menangkap para pencuri itu." Dan setiap malam kau berkata padaku, "Dek, doakan Mas. Mas akan tangkap dan membongkar kasus pencurian itu. Uang rakyat harus kembali, Dek."
Aku hanya tersenyum dan menjawab, doaku akan selalu menyertaimu, Mas. Dan ya, di terminal, ku ingat kata-katamu itu. Janji dengan mulutmu itu untuk menjemputku setelah semua urusanmu selesai. Hari demi hari, ku tunggu hadirmu itu, Mas. Lama sekali. Sekali-sekali ku bayangkan kau datang menjemputku, lalu memelukku dengan hangat. Indah sekali. Semakin ku tak sabar menunggumu pulang, Mas. Tahukah kau, Mas? Kurasa orang-orang itu mulai gila, Mas. Mereka bicara ngawur tentangmu. Katanya, kau tak akan kembali, Mas. Ngawur saja. Bahkan mereka bilang padaku, katanya, kau telah kembali setahun yang lalu. Dan juga, kau bahkan masuk koran, Mas. Koran? Ah, mana ya korannya? Ini, Mas, koran yang mereka berikan padaku. Apa ya bacanya? Telah ditemukan mayat di Pantai Anyer, Jakarta. Identitas mayat tersebut diketahui bernama Cipto, seorang wartawan senior sebuah surat kabar. Mas Cipto suamiku. Tidak. Itu tidak mungkin. Kau telah berjanji akan menjemputku, Mas. Kau akan berjanji akan menjemputku. Gak mungkin lautan itu akan berkhianat pada kisah kita, Mas. Gak mungkin kau ditelan lautan. Tidak. Itu tidak mungkin. Konyol sekali kan mereka, Mas. Mereka menyebutku aku perempuan gila. Padahal mereka lah yang gila, Mas. Kadang mereka menatapku dengan rasa penuh kasihan, Mas. Apa yang perlu dikasihan dari seorang istri yang menanti suaminya kembali? Tenanglah, Mas. Aku akan setia menunggumu di sini. Dan kita akan bercerita pada laut tentang kisah kita. Kisah kita sampai akhir. Aku rasa akan menyenangkan, bukan?